warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Nirwana. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah sastra periode 1942 sampai dengan 1945. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, yang pertama yaitu saat-saat yang mendatang. Selama 3,5 tahun Jepang menjajah merupakan hal yang penting dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia. Banyak seniman yang keberatan atas ikut campur tangan Jepang. Contohnya, Amal Hamzah yang menulis sandiwara tentang sindiran kepada seniman yang tunduk pada Jepang. Masa inilah bahasa Indonesia mengalami pematangan, seperti tampak pada sajak Chairil Anwar dan prosa Idrus yang bukan hanya menjadi alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Berikutnya ada para penyair, yaitu yang pertama ada Usmar Ismail, aktif pada tahun 1950 sampai 1970. Yang kedua ada Amal Hamzah. Yang ketiga ada Rosihan Anwar, tahun aktif 1943 sampai dengan 2011. Yang keempat ada Anas Ma'ruf, tahun aktif 1946 sampai dengan 1952. Yang kelima ada MS Ashar. Yang keenam ada Maria Amin, tahun aktif 1942 sampai dengan 1945. Yang terakhir ada Nur Jamsu, tahun aktif 1947 sampai dengan 1981. Berikutnya ada cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat yang bersifat fiktif dan berfokus hanya pada suatu tokoh saja. Baik, setelah kita mengetahui apa itu cerpen, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri cerita pendek atau cerpen. Yang pertama ada cerpen merupakan cerita atau tulisan yang pendek. Yang kedua ada cerpen hanya memiliki satu tahapan alur. Yang ketiga, cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. Yang keempat, cerpen harus memberikan kesan yang tuntas. Yang kelima atau yang terakhir, biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Sebelumnya kita telah belajar tentang ciri-ciri cerpen. Sekarang kita akan belajar tentang sejarah cerpen. Awal mulanya cerpen muncul pada abad ke-10. Lalu cerpen mulai diperkenalkan ke seluruh dunia tahun 1920 sampai dengan 1941. Setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1949, cerpen kembali berkembang dari tahun 1950 sampai dengan 1955 dan mulai mendapat definisi bentuk yang jelas dan konkret. Selanjutnya, cerpen dikembangkan pada tahun sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1955 sampai dengan 1959. Kemudian ada cerpen yang diterbitkan pada zaman Jepang, antara lain yang pertama Anak Laut dari Usmar Ismail HB Jasin 1922. Yang kedua ada Pancara Cinta 1946 dan yang terakhir ada Jejak Langkah dari Bakri Siregar 1953. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang cerpen, ciri-ciri cerpen, dan sejarah cerpen. Sekarang kita akan membahas tentang drama. Saya akan menjelaskan secara singkat. Penulisan drama pada zaman Jepang boleh dikatakan sangat subur karena kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Army Japan. Baik, yang terakhir yaitu pengarang yang membuat sandiwara pada zaman Jepang. Yang pertama ada Amal Hamzah, sandiwara berupa ejekan kepada seniman yang menjadi budak Jepang. Yang kedua ada Army Japan, menulis sandiwara yang berjudul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Yang ketiga ada Usmar Ismail, menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku. Yang keempat ada Abu Hanifah, menulis beberapa drama dengan judul Taufan di Atas Asia 1949. Yang keenam ada Idrus, menulis drama judulnya Kejahatan Membalas Dendam. Yang terakhir ada Kotot Sukardi, menulis sandiwara yang berjudul Bende Mataram. Baik, kesimpulan pada materi hari ini yaitu cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita.
Ceritanya biasanya berisi tentang kisah kehidupan manusia yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat. Cerpen disebut juga sebagai karangan fiktif yang berisikan tentang kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan berfokus hanya pada suatu tokoh saja. Segitu saja materi pada hari ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.